Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana biasa saya punya channel di YouTube menyelenggarakan 3 kegiatan sekaligus: pesantren virtual pondok sholat, haji khusus langsung berangkat tahun 2025, juga umroh munajat berangkatnya pas lebaran. Silakan hubungin kami, insyaallah aman dan amanah. Ayo kita luruskan niat. Sengaja aku menuntut ilmu mencari ridho Allah. Kalau saya sebagai pengasuhnya, sebagai penceramahnya, sengaja aku menyampaikan ilmu mencari ridho Allah, baru dapat pahala. Kalau salah niat, amal kita jadi patung di akhirat. Karena niat ini ruhnya ibadah. Innamal a'malu binniyat. Semua amal wajib pakai niat. Yang belum niat, ayo niat dari sekarang dalam kolbu. Nah, baik, hidup itu pilihan. Allah berfirman yang artinya, dan katakan Nabi Muhammad bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Jadi bukan takdir, pilihan. Yang mau ikut ngaji, ayo ngaji. Yang tidak ikut, silakan. Tapi dua-duanya ada balasan yang berbeda. Oke, balasannya berbeda. Orang beriman, beramal soleh dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sementara yang kafir maksiat tidak taubat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah seperti ini, mau ke neraka ke surga juga pilihan. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Nah kita ini hadir ke majelis ilmu, mudah-mudahan nanti kita dimudahkan jalan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Banyak doa kita. Kenapa di sini malaikat hadir mendoakan juga? Tidak hanya malaikat yang hadir, jin Islam pun hadir. Karena di tempat-tempat itu banyak jin. Di sini banyak jin Islam ikut sholat, ikut ngaji. Untung aja Bapak Ibu nggak ngelihat. Kalau ngelihat kabur. Tapi ada itu di samping-samping Bapak Ibu di atas. Gitu ya. Karena hamba Allah juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ada jin kafir, ada jin muslim, sama kayak manusia. Nah, ada orang menyesal di akhirat. Nih hati-hati nih, jangan sampai kita udah sampai akhirat nyesal. Kan akhirat belum terjadi Ustadz. Iya, yang punya akhirat kan Allah. Allah Maha Tahu, makanya diceritakan dalam Al-Quran. Ini dia dalilnya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Artinya, dan barang siapa yang buta kalbunya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula penglihatannya dan lebih tersesat lagi dari jalan yang benar. Artinya kalau selama di dunia tidak diisi batinnya dengan agama, tidak dikasih makan rohaninya dengan santapan rohani,
sibuk cari dunia, sibuk berpolitik dan sebagainya. Lupa dia mengisi kolbunya, mengisi jiwanya di akhirat, buta dia. Padahal di dunia melek. Itu kenapa kau sekarang buta ya Allah? Dulu aku melek. Kamu dulu buta terhadap agama, enggak mau ngisi santapan rohani. Makanya istiqomahlah kita ngaji. Ya. Istiqomah kita ngaji. Nih kolbunya kotor, nggak dibersihin, nggak dikasih santapan rohani, maka seperti inilah di akhirat, buta matanya tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mereka nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Tapi udah sampai sana nyesal dia. Kata malaikat, udah terlambat mas bro, katanya. Nih ya, mumpung kita ini masih hidup, yuk kita kasih kolbu kita santapan rohani. Nah, tema besar kita adalah 8 tingkat akidah manusia. Pertama, muttaqin, mukminin, muslim kafah dan muslim maksiat, muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad dan kafir. Yang akan kita kaji adalah sekarang tentang mukmin. Muslim kafah udah kemarin, yaitu syahadatain secara garis besar. Nah, sekarang kita kaji tentang mukmin. Nanti setelah mukmin naik muttaqin. Setelah muttaqin baru turun ke bawah kafir, kita kaji satu-satu. Ya, sekarang kita tentang mukmin, orang beriman. Bagaimanakah diri kita? Apakah betul-betul kita saudara orang beriman? Yuk kita kaji. Jadi ada akidah, ada iman, ada tauhid. Akidah untuk orang muslim, iman untuk orang mukmin, tauhid untuk orang muttaqin. Jadi itu urutannya. Akidah udah, sekarang iman. Oke. Nah, lanjutnya pembahasan tentang iman itu setidaknya garis besarnya ini, garis besar ya. Ini kita kan ngaji ringkes ya, supaya ada gambaran aja dulu. Nanti bisa diperdalamin lagi, banyak pengajian iman itu wah, nggak habis-habis. Tapi kalau nggak kita bikin petanya, nggak ada kerangkanya, aja bingung juga kita. Makanya kita bikin kerangkanya ini. Nah, yang akan kita kaji malam hari ini adalah yang ketiga, yaitu contoh iman pada lisan dan perbuatan. Contoh iman pada lisan, mulut dan perilaku. Akan datang nanti di kolbu. Ini mulut sama perilaku anggota badan. Bagaimana sih orang beriman itu omongannya? Bagaimana sih orang beriman itu perbuatannya? Yuk kita lihat, untuk ngaca diri kita ya, bukan untuk nilai orang, bukan. Ngaca diri kita, termasuk diri saya ngaca ke diri saya. Sudahkah saya orang beriman dari ucapan saya? Benarkah saya beriman dari perilaku saya? Yuk kita lihat. Nih, pertama, contoh iman pada lisan. Apa itu lisan? Lisan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kata-kata atau bahasa yang diucapkan. Dan masa digital saat ini adalah apa yang ditulis di sosmed, di WA. Itulah lisan kita. Bagaimana kita komen bahasanya, itulah ucapan kita sebetulnya. Hati-hati, orang beriman ada aturan dari ucapan, dari komen tulisan. Oke, lisan juga dapat diartikan sebagai lidah atau mulut. Ya, ini pengertian lisan. Nah, perintah Allah agar kita selalu berkata-kata yang baik. Ini redaksi ayatnya, mari kita lihat terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.
niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menentaatin Allah dan Rasulnya, maka sungguh telah mendapat kemenangan yang besar. Jadi kata Allah di sini, katakanlah perkataan yang benar. Itu orang beriman. Hai orang yang beriman, berkatalah kamu dengan kata-kata yang benar. Jangan kata-kata bohong, jangan kata-kata dusta, jangan kata-kata mencela dan sebagainya. Berkata yang benar. Itu orang beriman. Kalau ngaku beriman, omongannya kagak benar, ya bukan orang beriman namanya. Taib. Allah benci pada orang yang banyak bicara tapi ngawur. Ini hadisnya. Kita lihat terjemahannya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua. Haram hukumnya, nggak boleh durhaka. Tidak suka memberi namun suka meminta-minta. Hati-hati. Rajin ngemis minta-minta terus padahal dia nggak pernah memberi. Kalau kalangan atas minta jabatan, minta order, minta apalagi proyek. Kalau di masyarakat minta-minta tapi nggak pernah ngasih, minta dulu kerjaannya, nggak pernah ngasih. Entah itu di keluarga, entah itu di organisasi. Kemudian dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini zaman jahiliyah dulu lah. Dan membenci atas kalian 3 perkara, yaitu suka desas-desus, bertanya dan menyia-nyiakan waktu. Banyak bertanya dan menyia-nyiakan waktu. Jadi suka desas-desus itu maksudnya kila wa qala, ngomong sana ngomong sini asal goblek. Jadi ketemu sana ngomong, ketemu sana ngomong, banyak omong. Itu Allah nggak suka itu. Nah, jadi hati-hati ya, kita jaga. Nggak usah terlalu banyak omong. Kalau nggak penting-penting. Taib ya. Banyak bicara adalah zina mulut. Omong kosong ya. Ustadz, dari tadi Ustadz ceramah terus sampai selesai kan banyak omong. Ini kan ada manfaatnya. Yang saya omongin kan dalil. Ini boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak jelas ngomongnya, ngawur ngidul. Ya, itu namanya zina mulut. Ini hadisnya, kita lihat terjemahannya. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Itu. Jadi setiap manusia ini katanya kita itu ada potensi untuk berbuat zina. Pertama, zina kedua mata adalah melihat-lihat. Melihat yang bukan haknya. Melihat aurat orang lain itu udah zina mata. Makanya ulama-ulama dulu mereka menjaga pandangan. Imam Syafi'i, Bapak Ibu, berangkat dari rumah mau ngajak ke masjid, kalau jalan yang dilihat mata kakinya, jempol kakinya. Begitu terus. Pernah sekali dia melirik perempuan, padahal perempuan itu berkerudung dan rapi, dilirik, hilang hafalannya separuh. Dia lapor sama gurunya, aku pernah, kenapa rupanya? Iya, kamu punya dosa ya? Iya, aku pernah melihat perempuan gak sengaja. Makanya Imam Syafi'i itu berangkat dari rumah, pulang ke rumah, yang dilihat jempol kakinya, nunduk begitu. Kenapa? Takut zina mata. Kalau kita apaan tuh? Nah, itu ya, yang pertama kata Nabi. Yang kedua, zina kedua telinga adalah mendengar, kepo. Nah, itu kepo itu termasuk zina telinga itu. Apa sih kepo? Hati-hati, jaga itu. Kemudian zina lidah adalah omongan. Apalagi misalnya omongannya yang nyerempet-nyerempet. Maaf ini ya. Misalnya lagi ada lontong, dibilang tuh lontongnya kok bentuknya gitu ya, ada nyerempet lah itu udah zina itu. Hati-hati. Hati-hati dari omongan. Zina kedua tangan adalah menyentuh, meraba, memegang. Zina kedua kaki adalah melangkah ke tempat yang maksiat. Zina kolbu adalah keinginan dan angan-angan. Sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti dan ditolak oleh kemaluan. Nah, nanti ujung-ujungnya kemaluannya.
Kan ada dari mata, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, itu sesat itu. Harusnya dari mana datangnya cinta? Dari mata naik ke otak, mikir dulu, baru turun ke hati. Itu yang benar. Nah, jadi dari mana datangnya cinta? Dari mata naik ke otak, pikirin, baru masuk ke hati, ke kalbu, baru amalin. Nah, ini ya, jadi hati-hati. Bisa mulut ini menjadi zina mulut dengan cara ngomong yang ngawur-ngawur. Hati-hati atas ghibah dan fitnah. Ini hadisnya, kita lihat terjemahannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau berkata, ghibah itu adalah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Engkau ceritain, itu ghibah namanya, menceritakan kejelekan orang. Ada yang menyahut, bagaimana apabila yang saya bicarakan tentang kejelekan itu benar-benar ada padanya ya Rasulullah? Rasul menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan kebohongan kepada dia. Sedangkan bila sedang menceritakan menggibah kepada dia, sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak benar padanya, berarti engkau telah memfitnah dia. Jadi kalau yang kita ceritakan kejelekan dia, benar memang itu ghibah. Tapi kalau kita ceritakan kejelekan dia, padahal dia nggak begitu, itu namanya fitnah. Jadi mulut ini bisa menggibah, bisa memfitnah, dan dosanya besar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ciri muslim yang paling afdol ucapannya dapat menyelamatkan orang lain. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah ayul islami afdalu? Qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Artinya, dari Abu Musa berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Jadi orang Islam, orang muslim, orang mukmin yang baik adalah orang mukmin yang mulutnya bikin orang selamat, yang mulutnya bikin orang demen, yang mulutnya bikin orang senang. Nah, kalau orang mukmin yang jelek itu yang ngakunya mukmin tapi bukan, gara-gara omongannya orang celaka, gara-gara orang omongannya orang tersinggung, sehingga orang itu bilang sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, karena tersinggung dari omongan. Makanya hati-hati omongan ini, ya lisan ini hati-hati. Ya, bicara yang mendapat pahala dan dosa. Ini hadis. Kita lihat terjemahannya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan maka ia akan mendapat pahala. Nih lisan nih. Kalau kita ngajak orang berbuat baik dengan lisan kita, dapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebanyak yang diperoleh orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang sedikit pun. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Kalau kita ngajak kepada kebaikan dapat pahala, tapi kalau kita ngajak kepada kejahatan, maka kita mendapat dosa. Nah, inilah lisan nih. Orang beriman dijaga lisannya. Kemudian yang bisa jaga mulut dijamin surga. Ini hadisnya nih. Ya, ini redaksi hadisnya. Kita lihat terjemahannya. Dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dapat menjamin ya bagiku sesuatu yang berada di antara jenggot dan mulut, ya, di antara dua jenggotnya, maksudnya kumis dan jenggot, yaitu mulut, dan di antara kedua kakinya kemaluannya, maka aku menjamin baginya surga. Kalau kamu bisa jaga mulut, bisa jaga kemaluan, kata Nabi, ku jamin kau surga. Inilah pentingnya mulut orang beriman. Lisan, kalau kamu bisa jaga mulutmu, kata Nabi, jaga kemaluanmu, ku jamin kau masuk surga. Begitu kata Nabi. Pentingnya kita menjaga lisan, pentingnya kita menjaga mulut dan kemaluan. Nah, selanjutnya, nah makanya I'm silent. Kunci itu mulut, pakai sleting itu kunci. Gitu. Kalau nggak penting-penting ngomong, iya dikunci mulutnya. No comment. Kadang-kadang kan gatal kita mau ngomong aja, mau komen aja kita. Sebaiknya diam daripada bicara omong kosong.
Ini kata Nabi, ini perhatikan. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. Itu satu, nggak boleh ganggu tetangga. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Yang kedua, barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, atau kalau nggak bisa mendingan diam. Jadi ucapan ini merupakan tolak ukur orang itu beriman atau tidak. Kalau dia betul-betul beriman, dijaga ucapannya. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, mendingan no comment. Nah begitu, diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Tertib, itu orang beriman, adik-adik. Itu orang beriman. Karena kita lagi ngaji. Kecuali kalau lagi main di luar. Kalau main di luar silakan ngobrol. Paham ya dia? Paham? Paham. Kalau lagi ngaji kita diem, ya kan? Ntar kita lagi main, ya kita ngobrol. Paham ya? Itu namanya orang beriman. Jaminan mah surga. Gitu caranya. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak lama-lama kok, ya. Sebentar lagi selesai, adzan selesai ya. Sabar. Nah, ntar kita ngobrol dah. Oke, nih. Berkata baik atau diem, bicaralah yang baik atau diem. Oke. Nah, selanjutnya, bicara sembarangan diancam neraka. Hati-hati nih. Kita lihat terjemahannya. Dari Abu Hurairah dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa teliti yang karenanya diterlempar ke neraka yang dalamnya jaraknya antara barat dan timur. Jadi kalau ngomong nggak teliti, seomong-omongnya nggak peduli itu menyusahkan orang atau yang lainnya, nah itu kata Nabi itu dimasukkan ke neraka yang dalam nerakanya antara timur dan barat. Jauh dalam. Kalau nggak bisa jaga omongan, lagi ngaji, orang lagi anak sakit, ada anak lagi tidur, kan nggak boleh ngomong tuh, apalagi ngaji, itu, paham ya? Nah kemudian bicara sembarangan diancam neraka. Ini tadi nih, perhatikan. Dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi SAW bersabda, celaka ibumu. Tidaklah orang-orang yang ditelungkupkan di atasnya, di atas hidungnya ke dalam neraka Jahannam, melainkan orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, nggak bisa menjaga lisan mereka. Nah ya, nggak bisa memelihara lisan, maka nanti di neraka hidungnya ditunggingkan, kita bilang ya, dicelupkan ke dalam neraka, kakinya ke atas, hidungnya sama mulutnya masuk ke dalam neraka, dibakar, diangkat lagi, nangis jerit, dibakar lagi, diangkat lagi, nangis jerit. Itu pasti tuh kalau nggak taubat selama hidup. Begitu tuh, ngeri loh. Ya, makanya awas bahaya lisan tuh, awas bahaya lisan. Mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu itu harimaumu. Artinya apa? Bisa menerkam kamu, mencelakakan kamu. Wah, inilah pentingnya kita ini orang beriman. Jadi sekali lagi orang beriman itu dari kata-katanya. Walaupun dia kelihatan ustadz, kadang-kadang nasihati, nyuruh orang dia marah-marah, bentak-bentak, gak usah. Ngomong aja baik-baik, kan bisa. Ngapain marah-marah, ngapain bentak-bentak, ngapain ngotot-ngotot, santai aja lah, kan enak begitu. Dinilai orang ini percuma, dia ini kiai, ustadz, habib, tapi ngomongnya kan begitu sekarang, rame di sosmed kan. Nah ini yang terjadi hamba-hamba Allah, ngakunya beriman, padahal Nabi sudah mengingatkan. Nah kemudian baru sekarang iman pada perbuatan. Yuk kita lihat perbuatan kita, perilaku kita. Yuk kita lihat yuk, udah cocok belum dengan kata Nabi ngakunya beriman? Nih hadisnya, terjemahannya kita lihat.
Dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian saling mendengki. Nah, ini perbuatan saling memfitnah, saling membenci, saling memusuhi. Jangan ada seorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya. Orang sedang jual beli, tiba-tiba nyerobot. Berapa dia mau beli? 100.000. Dah, gua bayar 150.000. Haram. Orang belum selesai ke orang, kecuali kalau dia nggak jadi, baru kita masuk. Nggak boleh. Nah, kita juga yang punya barang. Nih lagi tawar nih. Kamu mau berapa sekian? Saya kesini. Nggak boleh, haram juga. Selesaikan dulu. Itu perilaku orang beriman. Biarkan dulu dia selesai. Ya. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nih, saling bersaudara karena orang beriman itu bersaudara. Itu kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara kita semua, asalkan muslim yang satu dengan muslim lain adalah bersaudara. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh merendahkan atau menghina, nggak boleh merendahkan, nggak boleh, sama-sama muslim. Ya, takwa itu adalah di sini, kata Rasulullah menunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, hahuna, hahuna. Seorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim yang satu dengan yang lainnya, haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Enggak boleh disakiti, enggak boleh ditumpahkan darah, enggak boleh dicuri, diambil hartanya. Itulah perilaku orang beriman. Tapi zaman sekarang, ya Allah ya Rabb, sama-sama muslim saling menghina, saling mencaci. Apalagi sekarang ini, maaf aja Bapak Ibu, masalah nasab ya kan. Coba aja tengok itu. Kemarin masalah partai, ntar masalah ormas, ntar masalah kelompok. Wah, kamu tuh kelompoknya kelompok ahli bid'ah, kami dong kelompok ahli sunnah. Masya Allah, sedih kita, padahal aku beriman. Itulah perilaku. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan tobatlah kita semua. Iman pada perbuatan yang berikutnya, ini hadisnya ya, kita lihat ini hadis. Nah, kemudian terjemahannya aja. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pada hari nahar. Beliau bertanya, wahai kalian semua manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab, hari ini hari haram, hari suci. Beliau bertanya lagi, negeri apakah ini? Mereka menjawab, negeri tanah haram, tanah suci. Beliau bertanya lagi, bulan apakah ini? Mereka menjawab, ini bulan haram, bulan suci. Beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini pada bulan ini. Beliau mengulanginya sampai 3 kali berulang-ulang kalimat itu. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah sampaikan. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ibnu Abbas berkata, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh itu satu wasiat beliau untuk umatnya. Sabda beliau selanjutnya, maka hendaklah kalian menyaksikan, menyampaikan kepada yang tidak hadir pada hari ini, dan jangan kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku nanti aku telah meninggal. Kalian saling memukul tangkuk kawan kalian, kalian saling bunuh-membunuh. Ini terjadi pada waktu haji wada, haji perpisahan di padang Arafah. Tuh, nanti kalau aku mati tahun depan, kata Nabi, nggak ketemu lagi, jangan kalian saling pukul, jangan sekalian saling bunuh. Yang terjadi apa setelah Nabi meninggal? Husain, ya, Husain Hasan dibunuh. Oleh siapa? Orang ngaku Islam juga. Berantem, perang Siffin, perang Jamal, terus berantem sampai sekarang. Itulah, maka yang begitu itu udah keluar dari iman, udah keluar dari umat Nabi. Nanti di akhirat begitu mau minum air telaga Zam-Zam, kata Nabi, sini umatku, sini umatku. Kenapa? Nampak uduk tangannya ini putih bekas wudu, mukanya bekas wudu. Malaikat Jibril bilang, jangan Muhammad, jangan Muhammad, itu kan umatku. Ya, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau tidak ada di muka bumi. Ini yang terjadi itu tadi, kembali kepada zaman jahiliyah. Itulah perilaku. Jadi orang beriman, sesama orang beriman, kita bersaudara, kita damaikan. Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Selesaikan dengan baik, ngomong baik-baik kalau memang kita punya iman.
Nah, ini hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya? Udah. Alhamdulillah. Memang udah habis lah. To be continue ya. To be continue, insyaallah akan datang. Kita kaji iman dalam kolbu. Wah, kolbu itu 3 lapis. Di mana iman itu? Insyaallah kita akan kaji pada yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.